sambutan juga dari dosen politik pengantar ilmu politik Universitas Pancasila, ada Bapak Muhammad Rosid. Untuk Bapak Muhammad Rosid dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman mahasiswa semua. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Mas Muhammad Hanif, telah bersedia menjadi narsum atau pembicara pada kegiatan kuliah tamu mata kuliah pengantar ilmu politik program reguler khusus. Dan ini juga diikuti satu kelas reguler, kelasnya Mas Nurul Hidayat, kemudian juga join lagi dari mahasiswa kampus Nalanda, mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi ada irisannya nanti, politik identitas dengan pendidikan Pancasila. Oke, baik. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Mas Muhammad Hanif. Kemudian Mas Muhammad Hanif ini sebetulnya rekan kita semua. Kita sering diskusi bersama dengan Mas Hanif di Political Literacy Institute. Beliau salah satu dari peneliti The Political Literacy Institute, menjadi koordinator kajian ya, Mas Hanif. Ini sudah beberapa tahun ini menjadi koordinator kajian yang memang mengelola kajian seputar literasi politik ya, yang fokus pada pengarusutamaan pemberdayaan literasi politik warga seperti itu. Nah, kalau dilihat dari background pendidikan, jadi Mas Hanif itu S1-nya punya gelar 3 dari UIN Fakultas Ideologi Islamiyah, gelarnya Sarjana Studi Islam ya, Mas Hanif. Kemudian dilanjut lagi S1 lagi jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta. Kemudian juga mendapatkan gelar dari Pesantren Darussunnah LC. Ya, ini ketika pesantren kurang lebih 4 tahun dan menguasai ilmu hadis, kemudian diberikan gelar itu. Nah, selanjutnya saat ini S2 di STM Karya Filsafat, kemudian masih sampai sekarang ya Mas Hanif S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Nanti untuk CV lengkapnya saya pikir disampaikan oleh moderator. Yang jelas bahwa soal tema ini ya tentu beliau memiliki kepahaman yang lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya juga nanti ada closing remarks dari Mas Nurul Hidayat. Ini salah satu dosen mata kuliah pengantar ilmu politik juga di Fakultas Komunikasi Universitas Pancasila. Ya, satu sisi juga mengajar di berbagai kampus ya, termasuk Nalanda sebagai dosen tetap di sana. Ternyata malam ini membawa mahasiswanya dari Nalanda, mata kuliah pendidikan Pancasila, dan ini saya pikir relevan dan beririsan dengan tema kita pada malam hari ini. Ada juga satu dosen lagi, Mas Ihsan Suri, ini calon anggota legislatif ini, tapi masih persiapan ya, masih perencanaan yang mudah-mudahan nanti menjadi anggota DPR supaya kita bisa kunjungan ke sana tiap minggu seperti itu. Ada beberapa hal yang terkait dengan politik identitas. Yang pertama, politik identitas itu memainkan peran yang sangat urgent, sangat penting dalam pemilu Indonesia atau dalam sistem demokrasi Indonesia. Kenapa demikian? Demokrasi elektoral itu berbasis pada suara mayoritas ya, popular vote. Indonesia ketika memiliki suara mayoritas, itu dia menjadi pemenangnya, seperti itu. Nah,
Nah, kalau kita lihat kondisi dan situasi masyarakat Indonesia, tentu kalau dimainkan isu ras, misalnya isu agama dan sebagainya, ada kelompok mayoritas dan ada kelompok minoritas. Tentu tidak seimbang. Kemudian ketika dimunculkan isu sara, misalnya isu agama atau isu sukuisme dan sebagainya. Nah, karena basis demokrasi adalah suara mayoritas dan kemudian bertumpu pada suku-suku tertentu atau agama-agama tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang beragam. Ya, kita ada ratusan pulau, kemudian ada 6 agama resmi dan kepercayaan yang lain, ada banyak sekali bahasa, warna kulit, keyakinan dan sebagainya. Nah, tentu juga kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Karena secara historisitas bangsa kita ini bukan bangsa atas perjuangan dari satu golongan, ya satu agama atau satu suku, tetapi beragam suku, beragam agama dan sebagainya. Sehingga kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, ini politik identitas itu punya potensi digunakan untuk menekan kelompok-kelompok minoritas. Karena memang tadi ada mayoritas, kemudian ada minoritas. Apakah kemudian memilih karena kesamaan agama itu dilarang? Ya tentu sah-sah saja, boleh saja. Tetapi ketika dikapitalisasi, kemudian dimainkan isunya, sehingga kemudian cenderung memecah belah bangsa, itu yang kemudian dikhawatirkan bersama. Karena jahitan bangsa ini tentu kita harus rawat, kita harus jaga, sehingga politik bukan memecah belah bangsa, tetapi justru politik itu membuat media untuk bersatu, ya. Karena pada dasarnya politik adalah mensedekahkan waktu, energi, jiwa dan harta untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, saya pikir itu ulasan sekilas dari saya tentang politik identitas. Tentu lebih detailnya terkait dengan politik identitas itu nanti akan dipaparkan oleh Mas Hanif. Mas Hanif ini banyak referensi atau rujukan terkait dengan seputar ilmu politik, karena memang beliau S1 dan S2 itu ilmu politik ya, prodinya. Saya pikir demikian, saya pikir dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Hanif telah bersedia untuk menjadi narsum pada malam hari ini. Terima kasih Mas Hanif, kemudian juga semua mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Ada 85 mahasiswa peserta yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kuliah tamu ini ya kita mendapatkan banyak manfaat, ya bagian dari pemberdayaan politik. Ya, dalam konteks kita sudah hampir ya menjelang Pilpres 2024. Jadi para caleg, para kandidat ini sudah bermanuver politik. Sehingga kita sebagai publik atentif, masyarakat perhatian harus berperan, Kita bukan masuk kategori masyarakat awam atau general publik yang lapisannya itu paling besar. Kita mahasiswa, para akademisi itu termasuk lapisan publik atentif, masyarakat perhatian. Sehingga kita memiliki tugas untuk memberikan literasi politik kepada yang lain. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatian. Ini membuka atau opening speech dari saya. Semoga acara ini lancar dan manfaat. Bluetooth mode. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan selanjutnya yaitu pemaparan.
bantuan malam hari. Nah, yang pertama ya, kemudian peserta bisa menyampaikan, bisa Ya, suaranya terputus. Kayaknya sinyalnya down itu Mas, moderatornya. Kalau saya pikir mungkin langsung Mas Hanif ya. Iya. Boleh. Ya. Saya izin share PPT-nya, Mas. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kita lanjutkan ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Bisa dilanjutkan Bapak? Maaf tadi jaringan saya soalnya terputus Pak. Oh ya, baik. Baik. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu meskipun via online. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa antusias kita untuk mengkaji salah satu isu yang bisa kita katakan ini isu sensitif ya, terkait dengan politik identitas. Nah, harapannya kita bisa memahami duduk perkara politik identitas secara akademis, tidak secara emotif gitu ya. Itu harapan kita. Sebagaimana tadi sudah banyak sekali diantarkan oleh Mas Rosid untuk tema kita yang sensitif ini. Nah, tentunya saya terima kasih sekali atas undangannya dari Universitas Pancasila, Mas Rosid, kemudian Mas Nurul, dan juga teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa dari UP ataupun dari Universitas Nalanda. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan 45 menit ke depan bisa menjadi pemantik diskusi sesi kedua, yaitu 30 menit yang kedua, itu sesi diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan diskusi kita, dan di diskusi nanti saya berharap dari teman-teman, dari bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa semuanya bisa lebih antusias untuk bertanya sehingga diskusi kita bisa berjalan secara lebih baik. Oke, untuk menghemat waktu, isu yang kita angkat ada terkait dengan politik identitas yang satu kata di belakang itu sangat menarik terkait dengan pertanyaan bolehkah. Jadi politik identitas ini boleh atau tidak? Tentunya ini satu pertanyaan yang sangat powerful untuk kita merangsang kita untuk berpikir ya. Tentunya kita bisa memberi jawaban sementara, politik identitas itu boleh dalam satu ukuran tertentu, tapi juga bisa kita jawab secara tegas, politik identitas tidak boleh. Gitu. Jadi untuk menghantarkan diskusi kita ini, kita memiliki yang pertama, boleh politik identitas gunakan, dan itu sesuatu pada diri kita. Itu harus kan bisa perjuangan dengan kepentingan identitas yang kita miliki itu sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih besar, terkait yang lebih besar lagi, tentunya ini harus kita katakan dengan tegas tidak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan subjudul yang kita angkat terkait dengan melacak arti, kemudian sejarah dan relevansi ini. Mudah-mudahan bisa menjawab terkait dengan judul politik identitas, bolehkah atau tidak bolehkah? Bolehkah sejauh mana? Tidak bolehkah sejauh mana? Ini bagi kita kalangan akademisi tentunya ketika kita memahami terminologi politik identitas secara akademik, itu nanti bisa secara mudah memahami, bisa
sejauh mana politik identitas itu bisa dimainkan dalam kontestasi dan sejauh mana tidak boleh dimainkan dalam sisi kontestasi ya. Tentunya dengan berbekal dua istilah, baik politik ataupun identitas itu sendiri. Politik itu seperti apa, identitas itu seperti apa, bagaimana kalau digabungkan menjadi politik identitas. Yang kedua, tentunya jawaban ini bisa kita raih, boleh dan tidak boleh. Ini kalau kita juga memiliki kedalaman sejarah untuk memahami dinamika, realita, bahkan efek positif dan negatif dari politik identitas itu sendiri. Dan politik identitas bukan sesuatu yang baru yang ada di Indonesia saja, tapi ini sesuatu yang sudah klasik, atau bisa kita katakan selama peradaban anak manusia, yang di situ juga ada hubungan relasi satu orang dengan orang yang lain yang akhirnya ada interaksi sosial dan juga ada interaksi yang sifatnya politis. Di sana tentunya akan ada dengan sendirinya politik yang berbasis identitas. Nah, sejarah memberi pelajaran apa kepada kita terkait dengan politik identitas ini? Kemudian yang ketiga terkait dengan relevansi. Sejauh mana tadi ya politik identitas itu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang relevan sehingga menjadi salah satu strategi perjuangan politik, dan sejauh mana politik identitas itu tidak relevan untuk kita jadikan sebagai strategi kontestasi dalam dunia politik. Nah, ini pintu masuk yang akan kita selami selama 40 menit ke depan. Yang kedua, kenapa politik identitas ini penting? Ini kita lihat latar belakang. Sebagaimana sudah kita ketahui, setidaknya ada 4 yang bisa kita pertimbangkan sebagai latar belakang, sehingga kita bisa menyimpulkan kenapa politik identitas harus dan penting kita kaji dan kita pahami secara lebih utuh, menyeluruh, dan kita pahami secara lebih mendasar, kita tahu duduk permasalahannya. Yang pertama dalam dinamika politik Indonesia kontemporer, ada beberapa studi yang melihat keberadaan politik identitas itu. Misalnya kita mulai dari pasca reformasi, ada keterbukaan demokrasi yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, khususnya Orde Baru. Orde Baru, identitas kelompok-kelompok yang memiliki keragaman itu tidak bebas untuk memperjuangkan, menyampaikan, mengutarakan aspirasinya di ruang publik. Karena alasan stabilitas politik. Ini alasan Orde Baru. Yang ini berbeda ketika ada reformasi. Demokrasi terbuka begitu lebar sekali, sehingga konsekuensinya apa? Secara logis kita bisa memikirkan hal itu dan bisa melihat realita itu bahwa berbagai identitas itu memiliki hak dan juga kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing di ruang publik, di depan negara. Sehingga kalau kita lihat pasca reformasi 98 kemudian 99, itu banyak sekali partai-partai politik baru yang bermunculan, yang tidak ada di Orde Baru, yang salah satu basis pendirian partai itu adalah identitas agama. Identitas agama ini pun nanti dipecah-pecah lagi mazhabnya ataupun ormasnya, di mana NU misalnya nanti juga mendirikan, atau meskipun secara struktural tidak ada kaitannya, tapi tokoh-tokohnya mendirikan partai. Ini berbeda dengan tokoh-tokoh yang ada di Muhammadiyah. Ini berbeda di tokoh-tokoh yang ada di ormas Islam yang lain. Ini adalah satu keniscayaan dari reformasi dan juga sesuatu yang logis ketika keran demokratisasi itu dibuka oleh era baru, yaitu reformasi. Konsekuensinya berbagai identitas itu bisa bermunculan. Ini yang pertama. Yang kedua, selain melalui jalur formal, yaitu mendirikan partai politik, harus kita sadari di sana juga bermunculan ya ormas-ormas keagamaan baru yang sebelumnya tidak ada, yang ini juga adanya pasca reformasi dan niatnya adalah untuk memperjuangkan pemikiran, keinginan, cita-cita gitu
Dan itu secara undang-undang dan secara konstitusi itu dijamin oleh negara kita. Konsekuensinya apa? Kita mendapatkan misalnya ya FPI, meskipun beberapa tahun terakhir sudah dibubarkan, tapi itu anak reformasi juga. Ada HTI sudah bubar, tapi bagaimana eksistensi HTI pasca reformasi. Dulu saya sempat awal-awal kuliah di UIN sempat mengikuti mukbernya HTI Gelora Bung Karno, yang bagi saya itu sesuatu yang apa ya, yang saya sebelumnya, di mana masa itu berkumpul penuh di stadion itu, baik dari ataupun bapak itu sampai anak, semua meneriakkan khilafah di tengah ibu kota. Itu 2010. Ya, itu satu fenomena yang bagi saya itu sangat melekat sampai sekarang ya. Fenomena itu yang itu ada. Kemudian ada juga kita terkait dengan gerakan Majelis Mujahidin Indonesia. Ini juga muncul ke publik secara lebih terang-terangan pasca reformasi. Itu juga Jamiah Islamiyah dan lain sebagainya masih banyak. Ini latar belakang yang kedua. Ya, ketiga dengan raknya perjuangan identitas itu yang kemudian sedikit banyak kemudian ada benturan-benturan identitas yang ujungnya adalah benturan itu terartikulasi ujaran kebencian, juga berita bohong, yang ini beriringan dengan arus digitalisasi, maraknya internet, maraknya smartphone yang ada di tangan kita, sehingga studi dari PPMU mengatakan ketika tahun hoax di bawah kepentingan itu media sosial, studi yang dilakukan di Twitter dan juga di YouTube, itu ada semacam temuan yang menarik, akan meningkat ketika di tahun politik dan akan melandai ketika bukan tahun politik. Apa makna yang bisa kita ambil dari temuan ini? Bahwa tahun politik ya itulah yang membuat bagaimana agama dalam hal ini itu bisa dimainkan untuk kontestasi dan juga untuk meraih kemenangan dalam kandidasi, dan itu kami kira sesuatu yang susah kita bantah dan itu realita yang harus kita hadapi. Latar belakang yang terakhir adalah ini juga fenomena yang mungkin baru terkait dengan dinamika politik di Indonesia khususnya pasca reformasi. Kita semuanya tahu dan semuanya melihat secara baik gitu ataupun langsung, terlepas dari pro kontra yang mengitarinya, kita bahas secara akademis adalah terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana ya penelitian yang mendalam itu memang susah untuk kita menutup mata bahwa di Pilkada DKI Jakarta 2017 itu memainkan emosi dan juga sensitivitas terkait dengan identitas, khususnya agama dan juga etnis, itu kerasa gitu ya. Meskipun ini imbasnya ya dua kubu itu masing-masing punya apa ya, punya argumentasi, punya juga punya kesalahan mas. Tapi yang jelas pas dengan adanya Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung sedemikiannya, sehingga di akar rumput misalnya beda pilihan saja, itu sebagian ditolak untuk disolati jenazahnya di masjid misalnya karena memilih calon A misalnya. Ini hal yang secara faktual kita temukan di masyarakat karena ada perbedaan pilihan berdasarkan identitas, dalam hal adalah agama. Yang ini nggak perlu saya bahas secara detail, tapi kita semua memaklumi itu ada. Karena itu, sekali lagi, politik identitas, sebagaimana tadi sudah disinggung Mas Rosyid di awal,
konteks politik Indonesia kontemporer itu penting kita pahami secara baik. Berikutnya adalah bagaimana kita masuk ke yang pertama terkait dengan arti politik identitas itu sendiri. Nah, ini berangkat dari pengertian yang mungkin normatif ya, tapi penting sebagai akademik. Kita melihat politik itu sependek dan sepanjang yang saya telah, paling nggak ada dua paradigma memahami politik. Ada yang paradigma Platonian, Aristotelian yang memandang bahwa politik itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, itu bertahan sekian lama sampai nanti eranya Machiavelli itu kita punya masih terkait dengan politik itu menghalal macam itu sebagai sebuah ilmiah itu penting kita akomodir bahwa realitanya politik itu tidak hanya sebagaimana dibayangkan oleh filosof-filosof Yunani klasik terkait dengan bagaimana seorang itu terlibat di ruang publik, bagaimana orang itu bisa mengatur polis, bagaimana bisa mengatur kesejahteraan bersama, bisa mengakomodir kepentingan bersama, bisa mengakomodir aspirasi semua banyak pihak. Itu memang iya, itu sisi politik yang sudah kita maklumi. Tapi di satu sisi juga kita harus tahu bahwa politik memang bagaimana dikonsepkan lalu ya, siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana dan dengan apa, politik ya kekuasaan. Nah, itu dua paradigma besar ya untuk kita memahami politik yang dari dua makna, baik makna yang positif ataupun yang negatif, makna yang ideal ataupun yang faktual, setidaknya kalau secara bahasa politik itu memang lebih cenderung diartikan dalam arti yang positif ya, bahwa kita merujuk Cambridge misalnya, politik itu diartikan sebagai showing the ability to make the right decision. Jadi politik itu ya kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat. Itu politik. Ya, politik itu jadi bagaimana kita berpikir secara serius di tengah keragaman kepentingan, di tengah keragaman gagasan, ide, aspirasi, kita bisa merumuskan yang paling tepat untuk semuanya. Right decision. Ini kami kira kata kunci yang harus kita pegang ya, bahwa politik nggak sepenuhnya negatif. Sinonimnya adalah good judgment. Jadi politik lagi-lagi bagaimana kita memiliki kemampuan untuk memutuskan, menghukumi sesuatu hal secara baik, secara bijak. Sebaliknya atau lawan katanya adalah impolitik. Ya. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan secara bijak, kita tidak bisa membuat kebijakan publik yang maslahah untuk orang banyak. Ini adalah sesuatu yang impolitik, gitu. Ini arti politik itu sendiri. Nah, kami kira bapak-bapak, ibu-ibu dan juga teman-teman mahasiswa sudah maklum. Tapi ini ingin kita tekankan lagi untuk bagaimana kita mendudukkan politik identitas. Yang kedua adalah kata identity itu sendiri, identitas dari kata-kata identity yang ini juga perlu kita pahami secara objektif mendasar. Arti identitas atau identity itu kan yang pertama the fact of being. Ini bahasa filosofisnya being, ini keberadaan kita. Jadi fakta keberadaan seorang individu, fakta yang nggak bisa ditolak terkait dengan keberadaan eksistensi seorang anak manusia. Kemudian ada yang mendefinisikan juga a feeling that you are. Jadi kita itu merasa kita sebagai siapa? Kita sebagai Muslim kah? Kita sebagai Nasrani kah? Kita sebagai Buddhis kah? Kita sebagai orang Jawa? Kita sebagai orang Padang kah? Orang Batak kah? Itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita, terberi atau kodrat. Kita kan nggak bisa memilih, kita terlahir dari Jawa, kita terlahirkan suku Dayak atau Batak dan sebagainya, itu sesuatu yang sifatnya beri. Bahkan mungkin di satu sisi agak itu sesuatu yang sifatnya terberi. Ketika lahir dari keluarga Muslim, kita jadi Muslim. Ketika sebagian saudara kita yang mungkin lahir dari keluarga Nasrani, agama Nasrani, kemudian Hindu, Buddha, dan sebagainya, begitu. Konghucu juga begitu. Kebanyakan, meskipun nanti logis, itu
kaitannya dengan hidayah Tuhan, tapi itu kan masalah yang sifatnya adalah religius. Tapi secara empirius, secara faktual, faktor kita mana dilahirkan itu yang akan membentuk identitas kita, termasuk agama. Nah, sehingga sekali lagi ini tidak bisa kita lepaskan dari eksistensi kita sebagai anak manusia, gitu. Begitu juga nanti identitas yang melekat pada diri kita ketika kita sudah besar, kemudian aktif di organisasi tertentu atau aktif di gerakan tertentu, organisasi dan lain sebagainya, sehingga kita memiliki identitas yang membedakan antara kita dengan orang yang lain, different from other. Dan ini kami kira sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri, gitu, dan sesuatu yang nggak bisa kita tolak, dan sesuatu yang harus kita terima, ya harus kita terima. Dan konsekuensinya identitas yang melekat pada diri kita dan setiap dari saudara-saudara kita, ini kan ujungnya nanti akan berpengaruh pada cara pandang kita, berpengaruh pada pendapat kita, pandangan kita, sampai berpengaruh pada pilihan politik kita. Nah, tentunya ini satu sisi masing-masing punya hak untuk diperjuangkan, satu sisi ya, satu sisi bisa diperjuangkan dan itu sah, wajar, ya sah dan wajar. Tapi satu sisi tentu harus kita ingat, perjuangan ini jangan sampai mengganggu atau merusak identitas-identitas yang lain. Padahal kita hidup di Indonesia yang sudah kita kenal dan tadi sudah Mas Rosid, identitas kita itu beragam, gitu. Masing-masing punya hak untuk diperjuangkan, tapi juga ingat, masing-masing juga punya hak untuk dilindungi identitasnya ataupun haknya. Sehingga sekali lagi rumus Pancasila, rumusan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah ditinggalkan oleh founding father kita itu sesuatu yang luar biasa ya untuk mengelola keragaman kita. Nah, dari pengertian yang sifatnya adalah etimologi ini, dari analisa bahasa ini, harapannya kita sudah sedikit terbayang terkait dengan makna ataupun arti politik identitas. Ketika makna etimologi atau bahasa sudah kita pahami, kita coba untuk melihat beberapa definisi yang disampaikan oleh sarjana ilmu politik. Ya, dalam kajian ilmu politik, terminologi politik identitas menjadi sebuah kajian atau bahasan itu bisa dikatakan cenderung baru ya, itu 1994 sebagai sebuah terminologi ataupun konsep yang dijadikan sebagai diskursus dalam kajian ilmu politik. Ini khususnya adalah ketika ada simposium internasional di Wina pada 94, di mana di simposium itu dibahas dan dikaji terkait dengan politik identitas. Nah, pasca tahun-tahun itu, kemudian beberapa ilmuwan politik, sarjana politik, mencoba untuk memberikan definisi, arti terkait dengan apa yang dimaksud dengan politik identitas ini dalam konteks ilmu politik. Nah, salah satunya adalah Agnes Heller, 95. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan politik identitas ini adalah gerakan politik, ya, gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah terkait dengan perbedaan antara kita dan mereka, perbedaan antara kelompok kita dengan kelompok yang lain. Itu esensi dari politik identitas. Jadi siapa kita dan siapa mereka, identitas kita apa, identitas mereka apa. Itu satu definisi. Kemudian yang berikutnya, Cressida Hughes ini juga mendefinisikan tidak jauh berbeda bahwa politik identitas itu adalah sebagai sebuah penandaan aktivitas politik, dalam artian aktivitas politik yang didorong dan yang dilatar belakangi oleh penanda adanya seorang individu itu, atau tadi yang kita istilahkan dengan bahasa sederhana adalah identitas. Dengan bahasa lain, aktivitas politik, gerakan politik, apapun itu bentuknya, yang didorong dan yang disebabkan oleh identitas yang melekat pada masing-masing individu itu. Karena itu bisa kita sederhanakan politik identitas ya politik untuk mengedepankan kepentingan dari anggota suatu kelompok, karena kelompok tadi memiliki kesamaan identitas ataupun karakteristik, baik ya ini baik berbasis ras, etnis, gender atau keagamaan. Hanya saja dalam pengalaman politik Indonesia itu yang kalau kita nanti lihat sejarahnya di belakang, yang lebih dominan itu adalah
politik identitas berbasis keagamaan. Ini berbeda dengan sedikit berbeda dengan pengalaman Barat ya, di mana nanti perjuangan ras, perjuangan etnis, bahkan perjuangan gender itu di beberapa periode itu sempat mengemuka ya. Identitas agama ya tetap ada dalam masyarakat Barat, tapi mungkin timbul tenggelam ya. Kadang juga muncul, kadang juga landai gitu, tapi itu bisa divariasi dengan munculnya perjuangan politik yang berdasarkan ras, etnis ataupun gender. Nah, ini beberapa komentar atau pandangan sarjana politik terkait dengan maksud dari politik identitas. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, setelah arti bisa kita pahami secara lebih mendasar, coba kita lihat dalam rentang sejarah. Ya, dalam rentang sejarah banyak referensi yang bisa kita baca dan itu sesuatu fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa tokoh, komunitas, institusi keagamaan ya, itu bisa berperan menjadi penjaga moral masyarakat di satu sisi, serta bisa menjadi amunisi ya, untuk melakukan kritik terhadap penguasa. Ya, sebagai amunisi untuk mengkritik kezaliman sebuah penguasa pemerintahan. Ini dalam tradisi kekristenan juga ada, tradisi keislaman juga ada. Misalnya kalau kita lacak di tradisi keislaman misalnya, pasca wafatnya Kanjeng Nabi kan ada perpecahan antara sahabat. Ada yang di kubu Sayyidina Ali, ada kubu Sayyidina Muawiyah. Ini juga memanjang nanti pasca Sayyidina Ali wafat, kemudian lanjut pada dinasti Umayyah. Itu juga ada beberapa ulama yang tidak mau mendekat ke kekuasaan. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih bebas melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah. Nah, ini klasik sekali ya, di mana agama, ajaran-ajaran agama itu bisa menjadi basis untuk melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan oleh rezim atau dalam hal dulu konteksnya adalah khalifah. Nah, intinya agama bisa menjadi basis untuk melakukan perlawanan terhadap rezim yang korup ataupun despotik ini kalau kita pakai istilah yang sering di kajian ilmu politik. Nah, contoh-contoh konkretnya adalah dalam tradisi Barat, gereja juga memainkan peran. Misalnya perjuangan gereja Katolik di Amerika Latin, kemudian di Amerika Serikat itu ada peristiwa Black Rouge, kemudian di Libya itu juga ada kaitannya perjuangan kaum Sufi, ya khususnya mazhab Sanusiyah. Ini adalah salah satu tokoh yang juga melakukan kritik terhadap penguasa. Kemudian di Indonesia, ini konteksnya di Banten, ada Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang juga melakukan kritik, ya kritik terhadap kolonialisme pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa di era-era tertentu agama itu bisa menjadi salah satu basis untuk melakukan kritik terhadap penguasa politik yang mungkin tatanan kekuasaannya itu perlu diperbaharui. Agama memiliki peran di situ. Ini satu hal, ya. Kemudian yang berikutnya, kita lebih spesifik melihat pengalaman yang ada di Indonesia terkait dengan politik identitas ataupun khususnya ini kita mengerucut ke agama. Beberapa kajian itu memetakan setidaknya ada 4 zaman di mana hubungan ataupun relasi antara agama dan negara itu bersifat dinamis gitu ya, bersifat dinamis dalam artian bukan sesuatu yang paten. Bagaimana agama itu diperlakukan dan bagaimana identitas agama itu berinteraksi dengan dunia politik. Nah, yang pertama dari 4 zaman itu bisa kita lihat misalnya di zaman kolonial. Agama memiliki peran ganda atau identitas yang berasal dari agama ini, khususnya Islam ya. Satu sisi agama Islam khususnya ini menjadi legitimasi kolonialisme karena ada beberapa qadhi ataupun penghulu yang di situ menerima adanya kolonialisme. Mungkin ini dengan pertimbangan yang lain ya. Tapi
menjadi semacam pegawai yang diangkat oleh kolonial untuk menunaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Hindia Belanda, khususnya dalam masalah agama. Ini satu sisi, berarti agama seakan-akan melegitimasikan ya adanya kolonialisme itu sendiri. Tapi di satu sisi ya, agama juga bisa menjadi kritik sosial di era kolonialisme, di mana ya banyak beberapa kiai yang kemudian membentuk laskar-laskar perjuangan untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam tradisi Indonesia ataupun khususnya itu kan terkait dengan resolusi jihad yang dikeluarkan para kiai yang disitu dimotori oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang akhirnya memfatwakan fardu ain ya, fardu ain bagi masyarakat Indonesia yang mampu, yang tidak jauh dari Surabaya untuk datang ke Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dirongrong lagi oleh kolonialisme. Ini pecahlah perang 10 November yang ada di Surabaya. Nah, di situ kita lihat ya bahwa identitas sebagai Muslim yang mempertahankan negaranya dari rongrongan penjajah yang mohon maaf tanda petik dulu kita istilahkan non-Muslim ataupun dulu istilahnya kafir ya, itu secara faktual bisa kita rasakan sisi positif agama berperan di situ. Doktrin fardu ain ini luar biasa bagi komunitas Muslim. Ini beda dengan fardu kifayah. Fardu ain itu harus ditunaikan tiap-tiap individu, tidak cukup satu orang saja. Nah, sehingga kekuatan fatwa itu berupa khitab atau berupa maklumat bahwa fardu ain bagi orang yang mukalaf, yang balik, yang dekat dari Surabaya itu untuk datang ke Surabaya itu ikut jihad. Jadi doktrin terkait dengan jihad, doktrin tentang mati syahid, kemudian doktrin untuk melawan kafir di era itu sangat relevan, sangat relevan. Nah, ini tentunya berbeda dengan era-era setelah itu. Ini yang pertama yang era kolonial ya. Kemudian era berikutnya adalah di zaman Orde Lama. Tentunya tidak bisa dipisahkan dari beliau Presiden Soekarno ini ya. Nah, di era ini satu sisi ya, Bung Karno dulu dekat dengan tokoh-tokoh Muslim yang ada di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, kemudian difasilitasi untuk membentuk Masyumi ya kan. Tapi di satu sisi juga kita harus tidak menutup mata bahwa waktu-waktu itu Bung Karno juga menghadapi bisa dikatakan dari Islam Kartosuryo ya. Dulu antara Soekarno sama Kartosuryo itu sama-sama di Surabaya, tapi seiring dinamika politik keduanya Darul Islam negara itu yang mereka memberontakkan ingin memperjuangkan identitas Islam itu, yang mungkin dirasa terakhir oleh Soekarno rezimnya gitu. Sepertinya Pak Masnya keluar ya. Oke. Bisa Bu, sudah kedengaran? Sudah, Mas. Oke, Sudah, Mas. baik. Mohon maaf tidak nyamanannya. Oke, saya lanjut. Di era Orde Lama ya, bahwa identitas agama itu di satu sisi akomodir, di satu sisi menjadi salah satu permasalahan di mana RI masih sumber jago menghadapi di anak ini
ini harus kita kenang sebagai apa ya? Sebagai momen di mana anak bangsa itu juga sempat berhadapan bahkan saling berbunuhan. Ketika identitas kepentingan tidak dikelola Oke, mohon maaf sekali lagi ya. Mudah-mudahan. Oke, kami lanjut. Tadi kita masih di orde lama, ya, di orde lama. Itu adalah fakta yang harus sebagai pengalaman. Kalau kita menafsir secara tidak itu ujung percaya dan juga saling bunuh antara bangsa. Yang itu terjadi ini dan harus kita selama kita buka sama begitu sehingga tentunya sebagai lampu ya, bagaimana kita mengelola kita sampai berlanjut sebagaimana sejarah yang sudah ada di orde lama dulu. Oke, itu orde lama. Yang ketiga adalah bagaimana politik identitasnya agama di orde baru. Ini juga menarik juga. Pak Harto ketika dulu naik sebagai presiden itu juga tidak lepas dari dukungan dari khususnya ya ataupun Banser ketika pembersihan Partai Komunis Indonesia. Ini juga sejarah dan juga fakta yang harus kita sampaikan gitu ya. Ada keterlibatan entah itu sengaja atau tidak, entah itu diperalat atau tidak, tapi anak-anak Banser ataupun NU yang dulu saya masih diceritai oleh kiai saya ketika saya nyantri di Kediri, itu anak-anak muda NU itu juga memang terlibat di tahun itu. Meskipun ya memang friksinya PKI juga menyerang pesantren itu juga satu fakta yang nggak bisa kita hindari. Dalam artian apa? Perbedaan identitas sama ideologi di tahun 65-66 itu juga sempat meletus lagi. Tidak hanya era awal Bung Karno dengan DI gitu ya. Tapi di era 65 itu juga meletus lagi identitas dan juga ideologi ketika tidak didialogkan dengan baik juga berujung pada bunuh-bunuhan antara anak bangsa. Nah, meskipun begitu, Pak Harto dalam pemerintahannya beliau lebih nyaman ya bergandengan orang beragama tapi lebih ke kejawen atau istilahnya agamanya tidak bersifat politis ya, lebih ke agama ritual. Ini mungkin pengalaman ini ya Pak Harto pelajari betul dari bagaimana agama khususnya Islam yang di situ juga menjadi pemicu gerakan politik khususnya politik agama di tahun-tahun sebelumnya itu ternyata menjadi apa ya, salah satu elemen yang tidak mudah untuk diatur sehingga stabilitas politik di Indonesia itu terjaga. Mungkin kata kuncinya itu ya. Misalnya pengalaman panjang Masyumi di era Pak Bung Karno itu tentu dipelajari betul oleh Pak Harto ya, sehingga politik Islam atau Islam politik itu bisa diwaspadai dan bisa dijinakkan dan tidak menjadi teman dekat rezim Orde Baru. Lebih dekat dengan beberapa kalangan yang apolitik. Nah, itu di Orde Baru. Tapi di Orde Baru akhir-akhir itu sedikit mengakomodir ya, di tahun 90-an itu kemudian dekat dengan Islam, kemudian Dirah Ismi ya, Ikatan Pendidikan Muslim Indonesia yang konon katanya karena di internal TNI ataupun militer itu sedikit friksi, sehingga Pak Harto harus mencari semacam kekuasaannya. Itu salah satunya adalah Muslim. Ini satu hal yang ada
kaitan dengan bagaimana politik identitas khususnya agama di Orde Baru. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana politik identitas ini di era pasca reformasi yang kita menjadi bagian di dalamnya ya. Nah, sebagaimana tadi saya singgung di awal, pasca reformasi 98 ini keran demokratisasi di sedemikian hingga sehingga secara detail bisa kita lihat bagaimana masing-masing kelompok khususnya yang berbasis agama itu mendirikan partai gitu, dan ini wajar ya, dan dijamin oleh undang-undang. Misalnya Deliar Nur, ini beliau salah satu guru besar di UI dulu yang dalam bidang politik, yang bukunya masih sampai sekarang kita kaji, tokoh besar ya. Ini beliau mempelopori juga bagaimana mendirikan partai Islam. Akhirnya terbentuklah Partai Umat Islam atau PUI. Nah, kemudian kalangan tradisionalis juga nggak mau ketinggalan. Identitas ketradisionalisnya juga perlu diangkat dan diperjuangkan. Yang ini diwakili dalam hal NU, dan PKI. Itu juga di PAN misalnya, di Muhammadiyah juga begitu. Di agama lain ya, mohon maaf, di agama yang lain juga mendirikan seperti itu. Misalnya Partai Kristen Indonesia itu juga ada. Kemudian Partai Damai Sejahtera itu juga ada yang berbasis kalangan saudara-saudara kita yang Nasrani. Dan itu wajar. Mohon izin Mas Hanif, saya ingatkan lagi ya, mungkin pemaparan materinya bisa 5 menit lagi ya Mas. Oh baik, ya baik Pak. Oke. Nah, ini adalah bagaimana politik identitas itu di era reformasi. Semuanya terartikulasi dalam partai-partai politik ataupun juga ormas yang tadi saya sebut di awal. Ini fakta sejarah yang harus kita pahami untuk melihat politik identitas. Nah, yang berikutnya adalah dinamika politik identitas secara global ya, bisa kita petakan jadi dua. Yang pertama adalah awal kemunculannya, khususnya ini dalam tradisi Barat dan tadi di Indonesia awal-awal era kolonialisme, itu bahwa politik identitas itu sebenarnya lebih pada perjuangan minoritas, ya, perjuangan kelompok minoritas supaya etnisnya, supaya identitasnya itu juga punya hak dan punya penerimaan yang sama dengan mayoritas. Itu awal-awal, era-era awal ya, atau perkembangan awal. Politik identitas adalah perjuangan komunitas untuk supaya dan identitasnya. Ini dalam perjuangannya atau beriringan dengan itu, politik identitas ini kemudian di bahasa agak kasarnya dibaca atau direngkuh oleh kelompok mayoritas. Jadi ketika minoritas menggunakan identitasnya untuk berjuang supaya diakui, kelompok mayoritas juga nggak mau tinggal diam, menggunakan identitasnya untuk mendominasi, ya, untuk mendominasi kelompoknya, gitu ya, kelompoknya supaya tetap dominan terhadap kekuasaan yang ada. Nah, ini dinamika secara umum terkait dengan politik identitas. Kemudian kenapa politisasi identitas ini kok tidak lepas dari sejarah atau dinamika politik di manapun dan kapanpun? Setidaknya dua faktor. Yang pertama adalah ketika etnis ataupun agama itu menjadi faktor yang dipertaruhkan atau menjadi salah satu pertimbangan persaingan antara dan mereka, ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat emosional gitu. Identitas kita itu yang kita itu memiliki identitas, kemudian identitas kita dijadikan persaingan dan juga pertaruhan, pasti itu mudah diikuti atau mudah untuk memobilisasi masyarakat. Itu kenapa kok politik identitas itu senantiasa ada dan nggak bisa kita pungkiri. Yang kedua adalah ketika proses kontestasi politik identitas ini yang terus-menerus berhadapan dan tidak segera diselesaikan dengan baik, dan kedua belah identitas yang berbeda itu saling berhadapan, belum ada yang dominan misalnya, inilah yang nanti membuat politik identitas itu tidak mudah selesai-selesai. Bahkan di masing-masing
jilid sekarang adalah pemilu atau pilkada atau pilpres, itu ada kaitannya. Misalnya ya, konsep terkait dengan cebong ataupun kampret itu kan senantiasa ada saja, nggak hilang di momen pilpres ataupun pilkada tertentu. Oke, mungkin penutup dari beberapa kajian kita tadi. Yang pertama adalah Indonesia yang beragam identitas ini, pengelolaan harus mengedepankan politik toleransi, di mana masing-masing identitas memiliki menghargai identitas yang, jangan sampai kita primordialisme ataupun menganggap agama kita paling baik, menganggap identitas kita paling, menganggap suku kita paling baik, paling enggak terkait dengan Indonesia. Itu yang hal yang harus kita tonjolkan, dan itu menjadi salah satu PR kita bersama. Bagaimana akademi ataupun masyarakat itu bisa menjadi suluh bagi masyarakat di luar sana. Nah, yang kedua adalah Pilkada DKI Jakarta memiliki banyak pelajaran yang kita ambil, ya, dari pro yang ada, tapi yang bisa kita politisasi agama di pilkada tidak baik sistem kita, dan kita lebih mengerti bagaimana kita lebih program, lebih mengadu, itu akhirnya terlupa jika orang fokus ke kafir ataupun Muslim, Cina, Jawa, Arab, hal yang sifatnya esensial dari demokrasi dan juga politik itu terabaikan. Yang berikut, kalau kita sadar, sebenarnya identitas ini hanya menguntungkan oligarki saja, orang-orang yang modal, sehingga masyarakat akar rumput itu sebenarnya hanya dibenturkan saja. Ujung-ujungnya ini kan bandar ataupun pemodal yang memiliki uang banyak, supaya antara satu identitas dengan identitas lain dibentur-benturkan. Kalau kita nggak hati-hati, ya masyarakat atau bangsa kita sendiri yang rugi. Yang terakhir, kita lihat beberapa referensi, ya, bagaimana kita mengatasi politik identitas. Di politik identitas yang positif, oke. Jangan agama menjadi kritik sosial, agama menjadi kritik terhadap penguasa, supaya kebijakannya itu maslahat ataupun dipertimbangkan secara baik. Tapi kalau konteksnya adalah politik identitas yang cenderung negatif tadi, itu tidak bisa kita lawan dengan sesuatu identitas yang lain, tapi bisa kita utamakan, yaitu bagaimana kita menunjukkan atau ada alternatif lain, bahwa politik identitas yang ditonjolkan itu tidak serta-merta untuk menang kalah, tapi bagaimana identitas itu bisa digunakan untuk mewujudkan kepentingan publik, bukan kepentingan dia atau kelompok. Misal sebagai contoh, ya, misalnya agama khususnya Islam, kalau kita pahami secara baik tradisi kenabian, bagaimana Islam ataupun agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu tidak hanya memihak orang Muslim saja, tapi non-Muslim itu juga punya hak yang sama ketika membela negara. Ini adalah Muhairik itu orang Yahudi yang menjadi tapi terikat yang ketika yang mendapat keluar main satu untuk mempertahankan. Salah satunya ada Muhairik oleh Rasulullah SAW dikatakan ini adalah sebaik-baiknya yang Muhairik, karena berjanji saya akan mati saat perang Uhud ketika diserahkan di Mekah, maka harta bendaku saya sedekahkan kepada Muhammad dan Umat. Betul, Muhairik ketika membela Madinah itu meninggal.
Mas Hanifnya dia keluar lagi ya? Baik teman-teman, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan secara verbal maupun melalui kolom chat ya. Kita udah ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin nanti bisa ditanyakan ketika Mas Hanifnya sudah bergabung kembali. Bagi teman-teman peserta tamu juga boleh banget ya buat bertanya. Kita ada waktu sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab teman-teman. Oke, mohon maaf ya karena keluar masuk ini sinyalnya. Mudah-mudahan sesi tanya jawab 30 menit yang akan datang ya. Bisa lancar. Baik Mas, Oke, silakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas. Ini udah ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat ini. Ada pertanyaan pertama, ada dari Aas Nurasih dari Universitas Nalanda. Izin bertanya, bagaimana menyikapi peran politik yang mengatasnamakan agama, Mas? Pertanyaannya, bagaimana menyampaikan peran politik yang mengataskan nama agama tadi yang mungkin sudah sempat disinggung tadi sama Mas Hanif Udin itu, Mas. Bisa langsung dijawab mungkin, Mas. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini respon yang penting ya bagi kita sebagai individu yang dilekati dengan identitas agama kita. Nah, tentunya kita harus PR besar bagi orang yang beragama untuk mengerti, memahami, kemudian mengamalkan agama secara baik, secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang mendasar dari agama itu tidak dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Saya ulang lagi, bagaimana caranya tadi kan, agama, politisasi agama itu bisa kita lawan, minimal kita mulai dari diri kita sendiri, dan mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada yang lain, bagaimana kita bisa lebih serius memahami agama yang kita anut, dan bagaimana masyarakat kita itu bisa memahami agama secara lebih baik, yang konsekuensinya atau idealnya adalah agama itu bisa menjadi basis untuk menebar kebaikan bersama, bukan terjebak oleh nafsu. Nafsu apa ini? Nafsu perebutan kekuasaan atau syahwat politik. Karena ketika syahwat politik itu sudah menguasai seseorang yang memiliki agama, bukan agama yang menjadi motif dia berjuang, tapi syahwat itu menjadi motif utama. Agama hanya diperalat aja, gitu. Jadi nilai-nilai agamanya ditundukkan oleh syahwat politiknya. Ini secara filosofis sama secara religius ya. Sebagaimana kita orang beragama. Nah, itu harus hati-hati. Sehingga entah itu diri kita ataupun keluarga kita atau saudara kita atau idealnya masyarakat kita dorong ke sana. Nah, berikutnya ketika itu sudah kita lakukan dan kita upayakan, tapi masih ada juga saudara-saudara kita yang menggunakan agama yang negatif loh ini ya. Enggak yang positif. Kalau yang positif untuk melawan yang sesuatu yang secara faktual itu memang korup, sesuatu yang secara faktual itu memang tidak menghargai kemanusiaan, tidak menghargai keadilan, itu memang agama harus menjadi pisau. Tapi ya kita harus punya pertimbangan yang sangat mendalam dan bijak di mana agama itu kita pakai untuk perjuangan untuk menolak kezaliman, kemudian membela kemanusiaan, keadilan dan sebagainya. Itu sesuatu yang memang debatable nanti ukuran zalim tidaknya penguasa, ukuran korup tidaknya penguasa, kemudian penguasa ini mendiskreditkan Muslim atau tidak. Itu kan narasi-narasi yang harus kita lawan. Narasi juga dengan narasi itu harus kita bangun dengan keilmuan yang kuat dan data yang kuat. Misal ya, tentunya rezim kita Pak Jokowi misalnya masih ada kekurangan dan kelemahan. Tapi kan susah untuk kalau kita pikir secara mendalam itu beliau mendiskreditkan Muslim. Kita dilarang sholat jamaah, kita dilarang haji, kita dilarang
ini dan itu kan nggak sampai ke situ gitu loh. Tapi narasi yang dibangun seakan-akan Jokowi itu anti terhadap Islam. Nah, ini sesuatu yang penting kita miliki. Itu sisi yang kedua ya, untuk menjawab bagaimana agama itu tidak dipolitisasi oleh politisi ya, oleh politisi. Nah, yang ketiga mungkin kita sebagai civil society ya, masyarakat madani itu juga bagaimana kita memiliki keterlibatan untuk memberi pencerahan kepada civil society yang lain. Mungkin aktif di organisasi kita masing-masing ya, karena Ormas ataupun CSO itu kan bagian dari civil society. Begitu juga kampus bagian dari itu. Harapan atau idealnya kita bisa memerankan itu untuk minimalisir atau untuk mengingatkan sebagian saudara kita yang berebut kekuasaan tapi menggunakan identitas agama. Kita berikan kayak tadi yang saya sampaikan di akhir, bagaimana kita memberi tawaran-tawaran tafsiran dan gerakan agama yang berbasis agama, tapi untuk kepentingan publik, kepentingan peradaban, bukan kepentingan kekuasaan semata atau memenangkan kontestasi pilkada tahun ini ataupun pilpres tahun ini gitu. Nah, yang terakhir yang keempat ya, saya itu membayangkan begini, agamawan itu lebih berada di atas politisi. Agamawan itu harus menjadi sesuatu yang berada di atas politisi atau bisa menjadi begawan atau guru bangsa, bahasa kita mungkin begitu. Di mana? Misalnya ya, ini sikap yang sudah dipilih oleh NU dan Muhammadiyah, ini kan sudah kami kira sudah jelas ya, bahwa silakan setiap kader berkontestasi, silakan anak bangsa beradu dalam kontestasi politik untuk merebutkan sesuatu jabatan tertentu, silakan. Tapi harus ada wasit sama harus ada semacam pengingat moral politik itu harus seperti apa. Nah, ini kami kira agamawan punya itu. Jangan sampai agamawan terjebak dalam permainan itu juga. Kalau agamawan sudah terjebak pada masalah perebutan kekuasaan praktis, ya sudah kita. Nah, harapannya kita dorong ormas-ormas yang sudah ada di Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia ada, misalnya kita contohkan NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya ya, itu tetap eksis dan menjalankan fungsinya sebagai sebagai pengawas bagaimana agama jangan sampai digunakan secara berlebihan dalam kontestasi yang ada di Indonesia, khususnya kan 5 tahun sekali kita mengadakan pilpres, pileg, kemudian nanti pilkada, itu kontestasi yang terus menerus. Kalau agamawannya nggak cerdas dan nggak bijak, nanti politisasi agamanya senantiasa ada. Politisasi yang arti negatif loh ya, sekali lagi saya tekankan di situ. Kalau positif, oke, tapi harus kita pertimbangkan secara rasional, positif tidaknya ini. Oke, itu mungkin itu Mbak jawaban dari pertanyaan yang pertama. Itu tadi ya, Aas Nurasi, semoga pertanyaannya bisa terjawab dari apa yang disampaikan Mas Hanifuddin. Terima kasih Mas. Untuk mengejar waktu, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ada dari Agna Virasya dari Universitas Pancasila bertanya, saya mau bertanya apa yang menjadi penyebab dari politik identitas di Indonesia sendiri, Mas? Mungkin bisa disampaikan secara singkat, Mas, terkait pertanyaan Agna ini, Mas. Apa yang menjadi penyebab politik identitas di Indonesia? Oke. Pertama, memang fakta bahwa Indonesia memiliki keragaman identitas. Maka dari itu konsekuensinya, karena memiliki struktur identitas yang beragam, masing-masing kan punya hak sama punya kebebasan dijamin undang-undang untuk menggunakan identitasnya sebagai perjuangan. Ini sehingga nanti arti positifnya bisa kita maklumi. Tapi ketika identitas ini nanti sudah bersinggungan dengan oligarki atau segelintir orang yang memiliki uang banyak kemudian menjadi bandar dalam permainan politik, yang ini biasanya nggak tampak di muka, untuk mempertahankan pundi-pundi ekonominya, pembiayaan, ini kami kira sesuatu yang susah kita bantah ya. Di beberapa aksi demo ataupun aksi ya demonstrasi ya, pengerahan massa, itu kan harus ada modalnya. Itu di manapun ya, dimanapun, kapanpun. Ada yang ikhlas ada, tapi
tidak cukup sesederhana itu mengerahkan massa dan memobilisasi. Itu kalau nggak ada oligarki yang bermain di situ, nggak ada orang yang memiliki pemodal di situ, tentunya susah dilakukan. Nah, ini dua alasan ya kenapa politik identitas itu muncul sehingga masyarakat awam kadang dibentur-benturkan. Itu karena ada pihak-pihak yang susah kita jangkau, tapi apa ya, pengaruhnya itu bisa kita rasakan. Itu dua hal. Kemudian yang ketiga ya, kaitan yang ketiga, mungkin ini tingkat kesadaran, literasi politik, pemahaman agama, kemudian pemahaman terkait dengan garis besar bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Beberapa saudara kita itu masih perlu kita tingkat sehingga ketika dimobilisasi itu bisa ikut dan apa ya, mudah tergoda untuk dikerahkan. Nah, itu mungkin 3 PR yang harus kita upayakan dan kita pahami, apalagi ini di era media sosial, bagaimana di sana algoritma media sosial itu juga berpengaruh. Kita itu ngeklik apa, suka apa, kemudian kita dijejali berita apa, itu kan terus juga ketika kita suka berita-berita yang membenci kepada satu pihak, itu nanti yang keluar akan berita-berita yang sejenis juga. Ini tantangan bagaimana media sosial itu juga berpengaruh untuk mengelola identitas kita yang beragam ini, sehingga politik identitas senantiasa muncul dan tidak bisa kita hindari. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Mas. Semoga tadi jawaban dari Mas Hanifuddin bisa terjawab ya, Agna. Udah ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas yang masuk. Ada dari Farhan Nugraha, mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Izin bertanya, apakah wajar Mas jika seseorang politikus itu melakukan semacam identitas politik sebagai cara memikat hati warga untuk memilihnya, Mas? Pertanyaannya seperti itu. Oke, tinggal kita pakai definisi politisi ini dalam kerangka politik apa. Kalau politik yang agung, Aristotelian, Plato itu tentunya nggak wajar. Karena untuk apa sih kita mendapatkan kekuasaan? Atau sering quote-nya Gus Dur, yang jauh lebih penting dari politik adalah kemanusiaan, bukan kekuasaan. Jadi untuk apa kita menang kalau kemenangan kita itu tadi mengeksploitasi identitas kita yang akhirnya identitas kita itu berbenturan dengan identitas yang lain. Tentu ini tidak wajar kalau menggunakan kerangka berpikir mendefinisikan politik ala Plato, Aristotelian ya. Tapi kalau kita definisikan Machiavellian, tentunya ini wajar karena atau juga yang kontemporer adalah Harold Laswell, wajar untuk memenangkan suatu kontestasi merebutkan kekuasaan, apapun itu halal, apapun itu boleh dan apapun itu harus kita lakukan dan itu wajar cara berpikir seperti ini gitu, karena ini politik yang memang perebutan, wajar kalau menggunakan apa yang dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah dari sisi etis, apakah kita hidup itu untuk itu, apakah politik itu untuk itu, ini perlu yang kita tanyakan kepada masing-masing dari diri kita gitu, sehingga tadi apakah wajar kalau dalam kerangka berpikir itu tentunya tidak wajar. Jadi kita akan ada mata kuliah etika politik juga. Dan kita memahami politik itu untuk apa, kami kira itu perlu kita sampaikan. Meskipun ya kita tidak menutup mata bahwa di balik politik itu memang ada kontestasi, ada perebutan. Tapi sekali lagi, bagaimana kontestasi, perebutan, itu kita lakukan secara lebih baik dan lebih esensial kaitannya politik itu untuk apa, salah satunya untuk kemanusiaan. Maka cara dan jalannya ya harus dengan itu. Gitu. Mungkin itu kalau ditanya wajar dan tidak wajar, bagaimana sebagian politisi kita itu menggunakan identitas untuk memenangkan kontestasi. Mudah-mudahan generasi muda bisa belajar itu ya. Oke, itu Mbak. Baik, berarti memang ada memang bisa dibilang wajar dan tidak wajar tergantung dari sudut pandangnya ya Mas. Kalau misalkan kita lihat dari sisi etis itu mungkin bisa ditanyakan lagi pada individu masing-masing ya Mas, begitu. Oke, Farhan Nugraha, semoga tadi jawaban dari Mas Hanifuddin cukup menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Makasih Mas. Ya, semoga menjawab ya. Okay, Mas.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Ada Sri Maharani dari STAB Nalanda. Pertanyaannya, apa sih, Mas, dampak negatif dari adanya politik identitas ini? Mungkin yang tadi sudah sempat disinggung juga. Boleh dijelaskan lagi nggak, Mas? Apa saja dampak negatifnya terkait adanya si politik identitas ini, Mas? Oke. Dampak negatifnya tentunya banyak ya. Kalau kita tracing dalam historis dulu sebelum ke kekinian yang tadi sudah saya ulas di presentasi tadi. Misalnya kita belajar dari dulu pasca kita merdeka ada DINII, Pak Kartosuryo dan Harun Muzakar dan sebagainya itu. Kemudian nanti di 5 ya ada PKI dan juga ada Islam di situ berbenturan. Itu pertanyaannya untungnya apa sih? Atau sebaliknya, kita di mata kita hanya kerugian yang bisa kita rasakan. Itu mungkin salah satu bagaimana identitas kita tidak bisa kita kelola dengan baik atau bahkan ditisir itu tadi. Ya ujungnya kita bunuh-bunuhan antar anak bangsa gitu. Ketika tidak ada rasionalisasi yang bisa kita dialogkan terkait dengan perbedaan ideologi dan juga identitas kita. Itu yang ditunjukkan oleh sejarah kita. Dan sekarang mungkin belum begitu ya, meskipun apa kita mengalami Pilpres 2019, Pilkada Jakarta itu kok ternyata politik kalau kita kaitkan dengan identitas itu sedemikian nggak enaknya ya atau nggak nyamannya ya. Itu sisinya. Lagi kalau saya memberikan jawaban yang agak jauh lagi terkait dengan bagaimana dulu di era-era awal antara satu muslim dengan muslim lain berkonflik, ini generasi sahabat ya. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah itu berkonflik, kemudian nanti diteruskan putra-putrinya beliau, Yazid bin Muawiyah dengan Hasan bin Ali, itu juga konflik. Itu yang rugi ya masyarakat. Karena pasukan dari dua-dua kubu ini masing-masing sama muslim gitu, sama-sama muslim. Sehingga dibentur-benturkan itu dan dengan perbedaan mazhab mungkin, perbedaan aliran mungkin, itu akhirnya berhadapan-hadapan sama-sama menghunus perang. Nah, di era sekarang kalau politik identitas ini kita gunakan hanya sekedar mengejar kekuasaan, taruhannya besar. Taruhannya adalah keutuhan Indonesia ini sendiri. Ya, keutuhan Indonesia ini sendiri. Di mana misalnya ya ketika kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, kita nggak cair kayak dulu-dulu. Ketemu dengan orang yang mungkin latar belakangnya Chinese ataupun Arab mungkin, itu kita nggak bisa se-enjoy dulu. Itu karena apa ya, bekas dari kontestasi politik yang di dalamnya dibumbu-bumbui oleh identitas kita. Mari kita dorong dengan program dan dengan ide dan juga dengan gagasan bagaimana mengatasi korupsi politik, bagaimana memeratakan pembangunan. Itu kan keren itu kalau ada pertimbangan-pertimbangan kita memilih partai A atau B, calon A atau calon B. Itu faktornya itu, jangan buru-buru atau jangan suka atau jangan buru-buru ya, jangan buru-buru untuk ini muslim atau non muslim, ini Cina atau Jawa, ini Arab atau non-Arab. Nah, itu jangan buru-buru itu, tapi lihatlah kualitasnya untuk bagaimana Indonesia ini ke depannya, bagaimana rencana programnya, menguasai enggak kira-kira. Itu kan kami kira itu bisa kita pertimbangkan loh. Selain kita tetap memperjuangkan menjadikan identitas kita itu sebagai inspirasi untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana itu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu kan spiritnya itu. Dan itu sudah ditinggalkan oleh founding father kita. Nah, mungkin itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, semoga Sri Muharani dari Universitas Nalanda bisa terjawab ya tadi penjelasan dari Mas Hanifuddin. Nah, karena mengingat waktu sebentar lagi pukul 9 nih, kita jawab pertanyaan terakhir ya, Mas. Ada pertanyaan dari Muhammad Farhan dari Universitas Pancasila. Tadi di PPT ya, di nomor 6 di poin hipotesis tersebut nomor 2 itu ada yang dimaksudkan dengan politik identitas lebih lunak. Nah, pertanyaannya apa sih Mas yang dimaksud
politik identitas yang lebih lunak itu seperti apa, Mas? Oke. Baik. Ini maksudnya adalah lawannya adalah politik identitas yang keras, sehingga kita menemukan istilah politik identitas yang lunak. Nah, dari kita bisa memahami apa maksud identitas yang lebih lunak. Ada artian bukan dengan kita menganggap identitas itu bukan sesuatu yang penting. Bukan berarti terus identitas itu kita pandang sebelah mata, bukan inspirasi perjuangan, bukan. Tapi tetap identitas itu menjadi basis inspirasi kita untuk melakukan kritik terhadap sebagian saudara kita yang menggunakan identitas itu secara keras. Itu wujudnya apa? Bagaimana identitas yang ada di kita itu bisa menjadi basis untuk merumuskan perjuangan-perjuangan yang mengutamakan kepentingan publik itu tadi. Misal ya, bukan berarti kita mendiskreditkan saudara-saudara kita Muslim, kita semuanya Muslim, bukan? Kita cinta Islam. Tapi jangan sampai ya tradisi hadis, tradisi Al-Quran itu hanya digunakan oleh misal sebagai saudara-saudara kita yang suka bawa bom kemana-mana itu atau terorisme itu kan beliau-beliau juga memakai Quran dan hadis untuk jihad itu. Jadi terminologi jihad, terminologi mati syahid, bidadari di surga itu kan sebenarnya terminologi yang ada di Quran dan hadis kita, bukan? Tapi penafsirannya itu digunakan secara keras untuk berbenturan dengan identitas yang lain. Gitu. Nah, itu tidak cukup kita ya, berarti Islam itu nggak ada manfaatnya, Islam itu ya kayak begitu, kita lunak, seperti itu tidak. Tapi bagaimana identitas yang kita miliki itu menjadi basis bagi kita, untuk merumuskan atau memberi tawaran-tawaran alternatif bagaimana identitas bisa menjadi sebagai salah satu amunisi untuk merumuskan kepentingan publik yang lebih luas. Okay. Nah, ini yang kita maksud dari politik identitas yang keras dan politik yang lunak itu tidak cukup. Lunak tidak cukup. Jadi identitas harus bahasa lain identitas ya harus dikencengin, gitu. Identitas dikencengin, tapi tafsirannya itu bagaimana bisa berorientasi pada kemanusiaan, bagaimana berorientasi pada peradaban. Dan itu kami kira kita nggak susah untuk menyepakati semua agama apapun itu pasti punya titik temu di sana. Oke. Ya, mungkin Muhammad Farhan, semoga tadi penjelasannya sudah disampaikan Mas Hanifuddin tadi cukup menjawab ya. Teman-teman, kita udah memasuki 8.50. Sebelumnya terima kasih sekali ya untuk Pak Hanifuddin yang telah memaparkan materi, terus juga tadi kita sudah melewati sesi tanya jawab. Nah, langsung saja ke sesi selanjutnya, ada closing remarks dari Bapak Nurul Hidayat, Esos M.Han. Untuk itu Bapak dipersilahkan Pak untuk menyampaikan closing remarks-nya itu. Terima kasih Holida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati di sini narasumber kita Mas Hanif ya. Terima kasih Mas sudah memberikan materi yang luar biasa tentang politik identitas. Semoga bisa memberikan manfaat yang luas perihal pengetahuan kita. Kemudian yang saya hormati juga ada Mas Rosid ya, sebagai dosen pengantar ilmu politik. Jadi memang kita bertiga ini adalah satu komunitas diskusi ya di The Political Literacy ya. Jadi sering berdiskusi bersama. Dan selamat malam juga buat rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Tadi sudah dijelaskan, saya sedikit untuk closing remarks pada hari ini, bahwa politik identitas yang tadi dijelaskan oleh Mas Hanif itu kan awalnya itu positif ya. Politik identitas itu kan untuk mengikatkan silaturahmi antar primordial, terutama di masa penjajahan, bagaimana untuk mengikat para masyarakat ataupun bangsa kita ini untuk melawan penjajah. Kemudian pasca era reformasi, politik identitas ini dipolitisasi oleh beberapa oknum politisi untuk memberikan kemanfaatan entah dari suara ataupun hal apapun. Nah, perlu dipahami rekan-rekan semuanya, politik identitas sendiri itu merupakan konsep baru dalam kajian politik. Jadi politik identitas itu nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Nah, biopolitik ini mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Jadi sederhananya
politik identitas itu bisa dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemangkatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Ya, mau itu dari agama, suku, etnis maupun dari wilayah. Nah, politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan. Tapi di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan yang namanya pola-pola intoleransi, kekerasan verbal fisik, juga pertentangan etnik. Saya ingat satu hal yang ditekankan oleh Nurholis Madin saat berbicara tentang kemajemukan Indonesia, di mana beliau menyatakan bahwa keanekaragaman suku, agama yang dimiliki negeri ini bukanlah sesuatu yang layak dibangga-banggakan. Mengapa demikian? Hal itu tidak unik, ya menurut beliau, tidak istimewa, dan juga tidak hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena suatu keniscayaan bahwa tidak ada suatu masyarakat yang benar-benar tunggal di dunia ini, ya, nggak ada yang uniter tanpa adanya unsur perbedaan di dalamnya. Ya, ada masyarakat yang bersatu, tidak terpecah belah, tetapi keadaan bersatu ini tidak sendiri. Bahkan persatuan itu dapat terjadi dari kebanyakan perbedaan-perbedaan yang ada. Inilah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika ataupun Unity in Diversity. Nah, selanjutnya secara genealogi, sejauh pengamatan dan persentuhan saya terkait politik identitas, antara di Indonesia dengan di negara-negara lain itu berbeda gerakannya, terutama pada awal kemunculannya. Ya, di Amerika Serikat misalnya, mereka ini secara substantif politik identitas itu dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial. Nah, mereka lebih ke isu-isu gender, isu-isu feminis, ya, kelompok-kelompok sosial yang merasa tersingkir, diperas, kemudian didominasi arus besar seperti kelompok kulit hitam ataupun kelompok, jadi yang lagi rame nih LGBT gitu kan, kelompok homoseksual. Nah, ini mereka pada saat ini itu melakukan gerakan untuk memperoleh namanya persamaan hak dan derajatnya dari kelompok dominan lainnya ataupun kelompok mayoritas. Ini di Amerika. Nah, berbeda dengan yang ada di wilayah Indonesia. Yang ada di Indonesia saat ini yang lagi tren politik identitas itu, apalagi ketika muncul yang namanya Pilkada DKI 2017. Nah, saat ini politik identitas itu sering dikaitkan dengan isu agama. Ya. Isu agama dikaitkan karena mungkin ada namanya mayoritas dan minoritas dari sisi agamanya. Nah, ini memperlihatkan namanya kecenderungan dua pola di dalam politik identitas yang ada di Indonesia. Bisa positif dan negatif ataupun bahkan destruktif. Ya, karena dia seperti kita tahu ada sebelumnya ada FPI, HTI yang memang mereka itu terlalu garis keras, di mana selain mereka dianggap sesat, kafir dan lain semacamnya, ini sebenarnya bisa memunculkan yang namanya disintegrasi bangsa, ya, perpecahan bangsa ini gitu. Nah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita ini dapat menerapkan yang namanya pluralisme berdampingan dengan politik identitas pada sebuah negara yang masih namanya dalam proses modernitas dan demokrasi yang saat ini masih terengah-engah di Indonesia. Ya, itu mungkin sedikit closing remarks dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurul Hidayat atas closing remarks-nya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu ya pemaparan dari Mas Hanif dan juga dikuatkan lagi oleh closing statement-nya oleh Mas Nurul. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada penyerahan sertifikat secara simbolis dari Bapak Rosid untuk narasumber kita, pemateri kita Bapak Hanifuddin. Untuk itu mungkin bisa diserahkan secara simbolis sertifikatnya. Oke. Mas Wenang, kita butuh dokumentasi ya, Mas? Oke. Mungkin Bapak bisa disampaikan secara simbolis, Pak, sertifikatnya kepada pemateri kita. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Muhammad Hanifuddin telah
memberikan pencerahan kepada kita semua di malam hari ini pada kuliah tamu pengantar ilmu politik dengan judul Politik Identitas. Bolehkah? Mohon diterima Mas Hanif, ini kenang-kenangan penyerahan sertifikat secara simbolik dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Terima kasih Mas Hanif atas materi. Siap Mas Rosi, terima kasih banyak atas kesempatannya dan sharing ilmunya. Terima kasih. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Hanif sekali lagi. Silakan next untuk moderator Mas Wenang. Baik, Mas Wenang, kita butuh dokumentasi bareng-bareng sama peserta nggak ya, Mas? Iya, nanti ya setelah ini. Oke, teman-teman, tadi kita luar biasa ini ada Bapak Muhammad Hanifuddin. Jadi semoga dengan adanya pemaparan tadi dan juga closing remarks dari Bapak Nurul Hidayat bisa membuat kita lebih tahu dan paham sebenarnya apa sih makna dari politik identitas itu, seperti apa contohnya, dampaknya bagaimana. Semoga penyampaian tadi dan juga sesi tanya jawab beserta jawaban yang sudah disampaikan tadi bisa menjawab tema kita pada hari ini. Apakah boleh tidak sih sebenarnya politik identitas itu? Untuk itu tepat sekali sudah jam 9 ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir, narasumber, dosen, dan teman-teman peserta universitas yang dari Pancasila, Nalanda, dan sebagainya udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kuliah tamu ini. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Khoda Kotrada selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman.